Kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di Jayapura, Papua. Halo, selamat siang Angga. Sampai saat ini sudah ada berapa jumlah atlet maupun ofisial yang terkonfirmasi positif? Dan bagaimana penanganannya, Angga? Ya, selamat siang Bram. Seperti yang tadi sudah diinformasikan, memang kemarin malam juru bicara Satgas COVID-19 Papua sudah menyebutkan bahwa dalam gelaran PON ke-20 di Papua kali ini ada 29 orang atlet dan ofisial yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan satu diantaranya sudah dinyatakan sembuh, namun 28 orang lainnya masih harus menjalani isolasi mandiri, isolasi terpusat, dan ditangani oleh rumah sakit terkait yang bekerja sama dengan PB PON. Namun kabar baiknya dari 28 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu semuanya sebagian besar tidak ada gejala ataupun hanya mengalami gejala ringan karena mereka semua ini sudah divaksinasi komplit 2 kali. Dan tadi Menpora Zainuddin Amali di venue cabang olahraga menembak juga menyebutkan bahwa rata-rata sebagian besar atlet dan ofisial yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu angka CT value-nya itu cukup tinggi, yaitu di atas 35, sehingga itu menyebabkan bahwa mereka rata-rata tanpa gejala atau gejala ringan. Dan tracing juga akan segera dilakukan, dan Menpora menyebutkan bahwa tracing yang dilakukan rata-rata rekan sekamar dari atlet atau ofisial yang positif itu sudah dinyatakan negatif. Dan harapannya tentu bahwa protokol kesehatan di semua venue dapat dijalankan dengan benar-benar ketat seperti yang tadi saya laporkan dari venue cabang olahraga menembak, sehingga angka positif COVID-19 di gelaran PON ke-20 di Papua kali ini tidak terus bertambah, Bram. Ya, Angga, Anda tadi menyebutkan tracing sudah dilakukan, terus kemudian peningkatan pengetatan protokol kesehatan begitu. Bagaimana pelaksanaannya secara teknis di sana kemudian agar tidak muncul lagi kasus positif seperti ini, Angga? Ya, kalau soal penonton tadi Menpora juga sudah mengakui bahwa memang agak sulit untuk menangani masalah penonton ini, terutama di cabur-cabur yang populer, karena Menpora juga menyebutkan bahwa antusiasme warga Papua untuk menyaksikan langsung ke venue berlangsungnya PON ke-20 ini sangat tinggi. Dan salah satu caranya adalah kita memang tidak bisa melarang, panitia sulit untuk melarang warga untuk datang langsung. Yang bisa dilakukan hanyalah menghimbau agar warga tetap menaati protokol kesehatan dengan selalu mengenakan masker. Dan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah sudah menggaungkan bahwa masyarakat di sekitar venue di 4 klaster ya, tempat berlangsungnya PON ini harus sudah divaksinasi minimal 1 kali. Tapi yang menjadi catatan bagi saya adalah ketika saya tadi mengunjungi venue cabang olahraga menembak, protokol kesehatan dilakukan dengan cukup rapi, cukup ketat, di mana pemeriksaan dilakukan dengan mulai dari pemeriksaan ID, pemeriksaan suhu, kemudian ketika penonton hendak masuk ke arena pertandingan, ini juga petugas memeriksa apakah penonton yang masuk sudah melakukan swab antigen atau belum. Dan kontingen ataupun anggota atlet yang ingin menonton rekannya bertanding ini juga dibatasi minimal atau maksimal 4 orang. Saya rasa ini adalah hal yang baik yang bisa ditiru di venue-venue lain, atau apabila mungkin ada venue-venue lain yang lokasinya atau tempatnya lebih sempit atau lebih kecil, ini mungkin salah satu jalan keluarnya menurut saya bisa dilakukan dengan menempatkan big screen di luar, sehingga apabila kapasitas di dalam sudah terlalu penuh, ini warga yang antusias masih bisa menyaksikan secara langsung dari luar venue, Bram. Ya, Angga, artinya dengan kondisi seperti ini apakah kemudian ada kemungkinan begitu ada perubahan jadwal atau memang sudah ada perubahan begitu di sana? Ya, hal ini juga tadi saya tanyakan langsung ke Menpora Zainuddin Amali, bagaimana apakah dengan adanya kasus COVID-19 sebanyak 29 orang ini, apakah ada pengaruhnya terhadap gelaran PON ke-20. Dan Menpora tadi menjawab dan memastikan bahwa meskipun ada penambahan kasus positif COVID-19, ini gelaran PON akan tetap berjalan sesuai rencana, dan rencananya memang PON akan berakhir dan melakukan penutupan pada tanggal 15 Oktober. Tentunya harapannya PON dapat berjalan lancar, tidak ada lagi penambahan kasus, semua terkendali, protokol kesehatan dapat ditetapkan, dan hingga nanti penutupan PON pada tanggal 15 Oktober, Bram. Ya, betul sekali Angga. Kita memang berharap tidak ada lagi penyebaran dan juga lancar begitu ya sampai penutupan nanti. Terima kasih Erlangga Wisnuaji yang melaporkan dari Papua.